Halo kawan pajak, selamat datang kembali di podcast 030, Cerdas, Patuh, Peduli, Kontribusi. Saya Oka, salah satu penyuluh di Kanwil DJP Sumatera Utara 2. Tidak terasa kita sekarang sudah sampai di minggu ke-6 kampanye Cortex. Hari ini kita akan membedah semua masalah ataupun bisik-bisik yang ada di sekitaran kita, yaitu tentang hoax dan juga fakta mengenai Cortex. Dan saya Khairul Azwar, penyuluh pajak dari KPP Pratama Kabanjahe. Tema podcast kita pada kesempatan kali ini adalah dari DJP Online ke Cortex, evolusi bukan revolusi. Kawan pajak, kami tahu banyak misinformasi yang beredar. Kami hadir untuk menenangkan para audiens atau kawan pajak semua yang khawatir dengan perubahan yang drastis. Betul, jadi ada kekhawatiran terkait aktivasi yang ribet nih. Ada yang merasa bahwa khawatir akan data-datanya akan hilang. Jadi kami tegaskan nih, sebagian besar kekhawatiran itu adalah mitos operasional yang punya solusi. Kami membuktikan bahwa Cortex adalah penyempurnaan dari sistem yang lama. Nah, Cortex kawan pajak itu kita tekankan ya. Cortex itu adalah evolusi, artinya modernisasi dari administrasi. Hal ini merupakan langkah dari Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Benar, jadi tahan dulu nih action para kawan wajib pajak. Kita selesaikan dulu nih podcastnya ya Bang, supaya kita bisa tahu bagaimana cara-caranya untuk mengaktifasi akun dan juga membuat kode otorisasi dari kawan pajak. Oke, kita mulai nih dari yang paling mengkhawatirkan nih Bang. Ini yang paling mengkhawatirkan di masyarakat atau di kawan pajak ini adalah Cortex itu seakan-akan upaya rahasia dari pemerintah untuk menaikkan pajak. Dari ininya aja udah serem ya. Serem ya. Rahasia gitu loh. Jadi untuk jawaban ini itu semuanya hoax. Hoax ya, nggak bener ya kawan pajak. Nggak benar, karena Cortex itu Bang, itu adalah reformasi murni dari administrasi dan juga IT perpajakan kita. Tujuannya sudah pasti, itu untuk efisiensi, akuntabilitas, jadi bukan untuk mengubah kebijakan fiskalnya. Nah, jadi selanjutnya ya, ada beberapa isu yang menyatakan bahwasannya ketika pindah ke Cortex harus registrasi ulang gitu. Bener. Ini hoax juga ya kayak dan kawan pajak semua ya. Bahwa bagi kawan pajak semua yang sudah mempunyai NPWP, apalagi sudah memiliki akun DJP online, itu tidak perlu registrasi ulang karena data perpajakan kita itu sudah dimigrasikan dengan aman ke aplikasi Cortex. Jadi bukan hanya data perpajakan yang baru aja ya Kak, tapi data perpajakan yang sebelum-sebelumnya yang dilaporkan melalui DJP online atau mungkin masih ada yang lapor manual kali Kak pakai kertas ya. Oh iya benar. Itu juga dimigrasikan datanya ke Cortex. Ya, jadi faktanya yang wajib dilakukan oleh kawan pajak itu adalah aktivasi akun. Ini untuk memadankan NIK dengan NPWP 16 digit. Jadi aktivasi inilah yang merupakan gerbang untuk mengakses sistem yang universal Bang. Jadi biar nggak salah kaprah ya, mungkin ada yang misinformasi antara registrasi dengan aktivasi akun ya Kak. Oh iya masih Kalau sering registrasi itu mungkin kita ibaratkan bayi yang baru lahir daftar akte kelahiran biar punya NIK. Oh iya benar. Kalau aktivasi akun NIK-nya sudah ada, tinggal diaktifkan aja. Tinggal diaktifkan menjadi NPWP ya mungkin Bang. kayak televisi tinggal dipencet tombol on-nya nyala. Jadi ya, gitu ya. Oke. Nah, selain itu Kak ada juga mitos yang lain yang menyebutkan bahwa kode otorisasi itu rumit dan harus verifikasi wajah. Iya aku sering dengar sih itu. Ini juga nggak benar. Ini Kak. juga hoax ya? Hoax ya, nggak benar juga. Jadi kode otorisasi DJP ini itu dapat diajukan secara elektronik melalui menu portal saya dan ini sangat mudah sekali. Oh gimana tuh? Berapa langkah tuh Bang kira-kira mudahnya? Nah langkahnya bisa kita mulai misalnya yang pertama kita login dulu lah ya. Login dulu. Kemudian masuk ke menu portal saya. Kemudian pilih submenu kode otorisasi, permintaan kode otorisasi. Kemudian kita buat paspresnya. Dengan ketentuan yang sudah ada ya. Ketentuan sudah ada, nanti kita bahas lagi ketentuannya. Dan yang terakhir klik submit Kak. Submit. Ya, jadi cukup dengan 5 langkah. Betul, nggak klik submit nggak terkirim. Nggak terkirim dia. Jadi cukup 5 langkah. Harusnya nggak ribet dan yang kita sebutkan tadi Kak nggak ada verifikasi wajah ya untuk kode otorisasi. Oh iya benar, hanya dari login,
ke menu portal saya, permintaan KO, buat paspres, terus udah submit ya, nggak ada foto. Jadi kenapa selama ini beredar foto dan itu hoax ya Bang? Iya, jadi banyak isu yang beredar, ini kita mau luruskan ya. Benar sekali, jadi kawan pajak nggak usah khawatir lagi nih, anggapan ribet lah, anggapannya susah lah, harus foto lagi. Ternyata dengan 5 langkah mudah yang tadi itu, kawan pajak sudah bisa buat kode aktivasi ataupun untuk buat kode otorisasi maksudnya. Betul. Terus nih ada lagi nih mitosnya, katanya Nick gagal divalidasi, terus Cortex-nya itu jadi nggak bisa dipakai. Ini tuh paling kendala yang paling sering nih terjadi. Padahal ada solusinya loh ini Bang. Gimana tuh Kak? Jadi kegagalan ini sering terjadi karena Nick yang ada di sistem DJP itu ternyata belum sinkron dengan yang ada di Dukcapil. Jadi kawan pajak kalau mengalami ini sebaiknya langsung ke Dukcapil ya Bang. Iya, langkah pertamanya bisa ke Dukcapil. Nah, tapi silahkan dicoba aktivasi secara online dulu. Kalau misalnya nanti bermasalah nicknya, bisa hubungi Dukcapil atau ke helpdesk KPP terdekat. Jadi untuk kawan pajak ketahui sekarang pelayanan di kantor pajak itu semenjak adanya Cortex ya Kak, itu sudah borderless kawan pajak. Jadi apa tuh maksudnya borderless itu kayak gimana tuh? Kalau bahasa Inggris tanpa batas ya Kak? Oh iya, tanpa batas. Artinya kita bisa melayani wajib pajak dimanapun dia posisinya sedang berada. Misalnya kawan pajak terdaftar, misalnya saya nih terdaftar di KPP Pertama Kabanjahe, kemudian lagi ada urusan atau bisnis ke Medan. Nah mampir ke salah satu KPP di Medan mau aktivasi akun, bisa gitu. Tapi ini berlaku untuk orang pribadi ya Bang? Untuk orang pribadi. Wow, jadi kalau kawan pajak yang lagi liburan kemana atau lagi berpergian kemana suatu kota, terus ternyata pas ngelihat wah ada KPP nih kebetulan nih, itu ternyata boleh di mana aja gitu. Nah yang ini juga Kak, ada juga lagi yang hoax berikutnya tadi terkait dengan validasi foto ya Kak. Iya. Nah validasi foto kawan pajak, kalau kawan pajak misalnya pas validasi foto untuk aktifkan akun pertama kali ya, bukan untuk permintaan kode otorisasi ya Kak. Harus ditegaskan harus tuh ya Bang. Jadi ceritanya nggak minta foto, kalau sekarang cerita foto gitu. Iya. Ini fotonya hanya pertama sekali aja kawan pajak, hanya pertama sekali. Jadi cukup sekali untuk pertama sekali aktivasi akun, kita perlu validasi foto. Nah terkadang banyak kawan pajak itu gagal validasi foto. Langkah yang bisa kita tempuh adalah kawan pajak boleh pakai, kita sebut tekniknya walk around Kak. Jadi kawan pajak kalau biasanya memakai wajah sendiri secara langsung di depan HP laptop, HP terus udah nih gini. Langsung. Kadang ada yang gagal tuh Kak. Iya. Nah bisa dicoba, misalnya ini HP-nya, kita tempelkan KTP kita langsung di situ. Jadi, KTP fisik nih ya. KTP fisik. Oke, KTP fisik. Yang dia ambil gambarnya adalah foto kita yang di KTP Kak. Gitu. Jadi kita deketin foto kecilnya yang di KTP itu ke kameranya. Yang ada. Itu mudah-mudahan berhasil ya. Sejauh ini cara yang paling ampuh seperti itu Kak. Oke, jadi salah satu tips nih dari kita kawan pajak kalau memang gagal wajahnya diidentifikasi atau diverifikasi, boleh pakai foto yang ada di KTP. Ya mungkin sekarang kalau dibanding waktu di KTP, sekarang udah makin glowing Kak. Jadi bingung jadi, dia. Ini siapa? Sepertinya bukan dirinya yang dulu gitu. Oke, selain itu kami ulangi nih untuk kawan-kawan pajak. Jadi jaminan institusional kami itu DJP berkomitmen penuh terhadap Undang-Undang PDP. Jadi Cortex itu nih ya Bang, dia punya lapisan yang luar biasa. Lapisan apa aja? Lapisan keamanan, terus juga log access data kami itu tidak menunjukkan adanya indikasi kebocoran data secara langsung. Nah, tapi perlu diingat juga nih ya Kak bahwasannya kawan pajak itu perlu membuat kode otorisasi atau paspres yang kuat. Nah, ganti password Cortex atau paspresnya secara berkala. Jadi tadi kita sebutkan ketentuan pembuatan password Cortex ya Kak, atau kode paspres atau kode otorisasi ini terdiri atas yang pertama minimal 8 digit. 8 digit. Boleh lebih ya. Boleh. Kemudian terdiri atas 1 huruf kapital, 1 huruf kecil, kemudian 1 angka dan 1 simbol. Misalnya minimal tuh ya Bang. Minimal, misalnya simbolnya bisa tanda seru, bintang, pagar dan lain-lain seperti itu. Oke, tanda pagar ya. Betul. Yang paling penting satu lagi nih Kak. Hati-hati kepada oknum-oknum atau pihak-pihak yang meminta password atau akun Cortex-nya Kak. Gitu. Karena nanti kalau passwordnya diketahui pihak lain, bisa jadi data Cortex-nya atau data perpajakannya bisa diketahui oleh pihak yang bukan bertanggung jawab lah ya. Benar. Karena memang gitu dia tahu nih kita dan juga tahu passwordnya kita, sudah pasti dia bisa mengakses semua data yang ada di Cortex. Oh iya, ini
ini juga nih Bang, pernah kemarin WP datang nih ke Kanwil dan ternyata dia mendapatkan informasi melalui WA terkait data diri Cortex-nya dia katanya dan disuruh ngeklik link. Itu juga kita mau kasih tahu nih, hati-hati dengan phishing ya kawan pajak. Karena kita nggak pernah ya Bang minta OTP, kita nggak pernah kirim link-link kecuali ya OTP pas verifikasi DJP online. Tapi di luar itu untuk Cortex nggak ada ya Bang. Salah satu modus yang paling bisa kawan pajak lihat adalah kalau pesannya dikirim di hari Sabtu atau Minggu. Karena itu biasanya bukan dari pegawai pajak yang asli. Karena kita jam kerja kita di Senin sampai Jumat. Kenapa mereka ngirimnya di Sabtu atau Minggu? Karena ketika wajib pajak curiga dan mau konfirmasi ke kantor pajak nggak bisa Kak. Tutup. Ya, benar. Jadi mereka mencari kesempatan kepada wajib pajak yang mungkin panik nih, wah apa ini kok klik sekarang? ternyata yang dibajak data perbankan dan lain-lain seperti itu. Jadi tetap lebih berhati-hati ya. Memang Cortex itu aman Bang, tetapi tetap dari diri kita pun harus ada penjagaan. Benar sekali, karena Cortex ini adalah penyempurnaan administrasi pajak. Jadi ini sekarang kayaknya semua mitos sudah terjawab. Kami harap juga kawan pajak jangan percaya lagi ya Bang sama mitos-mitos yang berseliweran di luar sana. Pastikan dulu nih ke KPP terdekat boleh ya Bang. Jalan paling baik itu datang aja ke KPP terdekat Kak. Benar, ke Kanwil juga boleh kok, siapa tahu dia mau ke Kanwil atau kering pajak. Kita punya banyak akses ya Bang. Betul, banyak sih sebenarnya. Nah kemudian kawan pajak seperti tadi ya, kami di lapangan siap membantu kendala teknis. Kemudian tetap kunjungi nih alamat websitenya ya kawan pajak, silakan dicatat, nanti mungkin akan ditampilkan di bawah. Ini harus benar-benar detail ya Bang? Betul, harus benar-benar detail, yaitu cortexdjp.pajak.go.id. Karena kawan pajak sudah mulai banyak website-website yang meniru alamatnya Cortex. Benar. Padahal itu websitenya penipuan yang berusaha menghack data perpajakan kita atau jangan-jangan data perbankan kita gitu. Jadi kita harus yakin kita memilih alamat atau laman aplikasi Cortex yang sesuai, yang resmi yang dari benar-benar dari Direktorat kita. Jenderal Pajak. Benar, karena kemarin juga pernah aku lihat ada yang mulai kayak gini nih Bang, mulai ada DJP-nya, tapi memang belakang-belakangnya beda, bukan pajak.go.id, mungkin yang lain gitu. Tapi mulai ada tuh dia bikin Cortex DJP. Kemarin ada yang ini juga Kak, saya lihat itu dia cortexdjp.go.id langsung. Oh, nggak ada pajaknya. Nggak ada pajaknya. Saya kalau kita sekali melihat kayaknya sama ini gitu. Kayak ini memang gitu ya. Karena kalau dari segi tampilan dan layout pasti hampir mirip. Ya gitu. Pasti diusahain semirip mungkin ya. Betul, semirip mungkin. Benar-benar. Jadi kawan pajak lebih berhati-hati nih. Jadi untuk fakta-fakta yang menarik lainnya atau kalau memang mau konfirmasi mitos, selain boleh ke Kanwil, ke KPP, boleh kering pajak, boleh juga melalui DM mungkin ke akun-akun media sosial resmi kita ya. Bisa sekali. Iya, oke. Karena sudah kita kupas tuntas soal mitos-mitos dan juga faktanya, kayaknya podcast kali ini sudah cukup. Nggak terasa waktunya sepertinya cepat berlalu ya. Cepat berlalu. Tapi kita sudah membahas nih mitos-mitos dan fakta terkait ini. Betul. Minggu depan kita juga masih ada nih podcast berikutnya nih Bang. Kita masih punya hal yang menarik lagi, yaitu enkripsi hingga otorisasi teknologi di balik keamanan data Anda. Ini bakal kita bedah itu lebih mendalam di podcast berikutnya. Ya, mari kita segera aktifasi akun Cortex DJP dan kode otorisasi ya atau sertifikat elektronik untuk pelaporan SPT tahunan PPH tahun 2025. Demikian podcast PP 030 kita hari ini. Segera aktifkan akun Cortex kawan pajak dan juga jangan lupa untuk buat kode otorisasi karena tahun depan kita mulai lapor SPT tahunan untuk tahun 2025. Terima kasih sudah mendengarkan. Yuk aktifkan akun Cortex, urusan pajak makin rileks.